Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang di rumah, baik yang di sini, kita persiapkan Alkitab kita bersama-sama ayatnya 1 sampai dengan 14. Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14 yang demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jawab Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sampai di sini bacaan kita dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 14. Berbahagialah setiap orang yang kesukaannya firman Tuhan, kemudian merenungkan dalam hati dan pikirannya, lalu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang di rumah maupun di tempat ini, kami berharap Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat, kondisi bahagia, dan kita akan bersama-sama mencoba merenungkan firman Tuhan ini. Tema kita untuk renungan kita pada pagi ini adalah beriman. Beriman adalah bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Beriman itu sama dengan bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Nah, coba kita akan bicara dulu tentang beriman. Beriman atau percaya. Kalau Bapak Ibu sekalian biasa membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Beriman itu bisa dipahami mempunyai iman atau keteguhan hati. Mempunyai keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara umum, beriman bisa dikatakan demikian. Nah, kalau menurut kepercayaannya orang Kristen, beriman itu yang seperti apa? Ada buku kecil namanya buku PPAG, Pokok-Pokok Ajaran GKJ. Kalau di dalam buku itu, beriman atau percaya itu mempunyai pengertian 4 unsur yang tidak bisa dipisahkan. Unsur yang pertama itu adalah mengaku bahwa kita dalam kondisi tidak selamat atau kita ini orang berdosa. Itu unsur yang pertama. Harus mengaku dulu bahwa kita ini orang berdosa. Yang kedua, Yesus adalah satu-satunya jalan penyelamatan. Unsur yang kedua. Yang ketiga, setelah percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan, bertobat, menyerahkan diri secara total dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, kemudian bersyukur. Bersyukur dengan melakukan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Itu makna beriman atau percaya. Jadi 4 unsur ini tidak bisa dipisahkan. Seandainya ngenyang, saya ngenyang 2 saja. Saya mengaku dosa dan percaya penuh Tuhan Yesus Kristus. Tapi nomor 3 dan 4, bertobat bersyukur nanti dulu. Nah, itu namanya belum percaya. Atau 3, mengenyang kalau 2 enggak boleh ya 3. Mengaku dosa, percaya Yesus satu-satunya jalan, kemudian bertobat menyerahkan diri. Tapi yang melakukan nanti dulu. Itu namanya juga belum percaya. Jadi kalau kita ini ngomong beriman, kita ini ngomong percaya, ya 4 unsur itu tidak bisa dipisahkan. Mengaku dosa, Yesus satu-satunya jalan, bertobat, menyerahkan diri total, kemudian bersyukur, melakukan kehendak Tuhan. Mengukur orang beriman, orang percaya, itu paling gampang, yaitu tadi. Melakukan firman Tuhan atau tidak. Kalau kita sudah mampu melakukan itu namanya beriman. Itu namanya percaya. Itu namanya percaya. Karena apa? Kalau kita sungguh-sungguh percaya. Coba kita baca ulang tadi. Dari Yohanes 14, saya akan membacakan ayat 1 sampai 4. Saya akan mengulang. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4 itu mengatakan demikian. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa engkau ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Artinya apa? Kita tahu jalan ke rumah Bapa, kita bisa tahu jalan ke surga yang akan disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Syaratnya adalah ayat pertama. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada.
Syaratnya hanya itu. Jadi syarat kita tahu rumah Bapa, kita tahu jalan menuju surga yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus, syaratnya adalah percaya, beriman oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Itu tentang beriman. Kemudian di aplikasinya kita akan coba membedah bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Pertanyaannya, nah Tuhan ada di mana supaya saya bisa bersaksi? Supaya saya bisa berkarya, ini Tuhan ada di mana? Supaya tepat nanti. Salah satu referensi saya akan membacakan dari Injil Matius. Injil Matius pasal 25, kalau ingin lengkap dibaca dari ayat 31 sampai dengan 46. Saya akan membacakan ayat yang 40 dan 45 saja. Injil Matius 25 ayat 40 sampai dan 45 itu mengatakan demikian. Ayat 41. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Ayat 45, maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Di manakah Tuhan? Ternyata Tuhan itu berada dalam diri saudara-saudara kita yang paling hina. Di sanalah Tuhan berada. Tuhan itu berada dalam saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesusahan. Tuhan berada di dalam saudara-saudara kita yang sedang mengalami sakit, mengalami kesedihan, mengalami kehausan, mengalami kelaparan. Di sanalah Tuhan berada. Sehingga bersaksi dan berkarya bagi Tuhan itu cukup dilakukan dengan memperhatikan, melakukan sesuatu kepada saudara-saudara kita yang paling hina ini. Cukup dengan memperhatikan saudara-saudara kita yang sedang kehausan. Cukup dengan memperhatikan saudara-saudara kita yang sedang kelaparan, yang sedang sakit, yang sedang sedih, karena Tuhan ada di sana. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi beriman sama dengan bersaksi dan berkarya bagi Tuhan, itu prakteknya dengan lebih banyak memperhatikan saudara-saudara kita yang paling hina ini. Itu artinya kita sudah melakukannya bagi apa yang bisa kita lakukan dengan beriman itu. Bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Ada beberapa hal bisa kita lakukan. Contoh-contoh sederhana saja. Mumpung banyak libur di rumah, kita bisa berkumpul keluarga. Secara internal kita bisa memperkuat iman kita. Kita berkumpul dengan anak-anak kita, ambil waktu sehari 1 jam sampai setengah jam aja lah. Coba anak kita diajari membaca firman Tuhan, kita diskusikan sebentar. Itu bisa memperkuat iman keluarga kita. 1. 2. Mengasah kepedulian kita. Gak usah jauh-jauh, kita lihat aja depan
rumah kita, sebelah kanan rumah kita, kiri rumah kita, 100 meter dari rumah kita. Adakah saudara-saudara kita yang sedang susah? Adakah saudara-saudara kita yang sedang kelaparan? Adakah saudara-saudara kita yang kehausan? Lakukan sesuatu untuk saudara-saudara kita yang paling hina. Karena kita juga melakukannya untuk Tuhan. 3. Bisa kita lakukan dengan memperhatikan usaha-usaha saudara kita. Dengan berdiskusi melalui grup, barangkali ada saudara kita yang punya usahanya seret, karena biasanya yang mengambil produk sekarang tidak ngambil lagi. Kita lakukan gerakan kepedulian sesama, membeli produk saudara. Membeli produk-produk teman-teman. Itu paling tidak membantu perekonomian saudara-saudara. Dan masih banyak lagi, Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita lakukan. Itulah sebetulnya praktek yang sesungguhnya beriman, yaitu bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat. Tuhan masih memberi waktu kepada kita untuk banyak berbuat, bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Sebagai penutup, saya punya puisi. Puisinya pendek saja. Ke dealer membeli Honda, dapat bonus selusin cangkir. Marilah kita menolong sesama yang hina, supaya Tuhan Yesus hadir. Semoga Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan beriman, bersaksi, dan berkarya bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk